nikmat dan bisa beri kita kesempatan untuk bersilaturahmi dengan teman-teman di sini, walaupun tidak sedang berkaitan ya. Mungkin ada yang di luar kota, di luar Bandung dan sebagainya. Tak lupa pula kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat di hari akhir. Yang kami hormati Kang Wahidin selaku Ketua dari Al-Hadi Telkom, dan yang kami hormati Kang Rehan selaku Ketua Kamil. Perkenalkan, saya Farhan Syamondari. Di sini saya akan menemani teman-teman semua selama 60 menit ke depan di acara kita Jaulah Online Perdana, dan selamat datang eh, di kegiatan Jaulah Online Al-Hadi dan Kamil ITB Perdana ya. Semoga dengan kegiatan ini bisa terus berkelanjutan. Teman-teman apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sehat. Semoga terus sehat ya, diberi kesehatan biar bisa bermanfaat untuk umat. Oke, baik teman-teman. Acara pertama ini adalah mari kita dengar sepatah dua patah kata dari Ketua Al-Hadi Telkom, Kang Wahidin. Kepada Kang Wahidin, dipersilakan. Baik, apakah suara saya jelas? Jelas, Kang. Oh ya, baik. Terima kasih banyak pada Kang Rehan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, ma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala karena uh, masih berikan kita begitu banyak nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam gitu ya. Di saat yang sama banyak saudara kita di luar sana yang sedang eh, mengalami, sedang dicabut nikmatnya, sedang di rumah sakit, terbaring, harus membayar oksigen yang harus dihirup, dan alhamdulillah kita semua diberikan oksigen dengan gratis dan jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan tanpa perlu kita membayar dengan uang gitu ya. Dan eh, terlebih pula kita kirimkan salam serta salam kepada junjungan kita dan Muhammad SAW yang telah membawa panji-panji keislaman, mendakwahkan risalah Islam kepada sahabatnya, kepada tabi'in, lalu alhamdulillah bisa sampai kepada kita semua. Nah, baik, perkenalan, oh ya, sebelumnya terima kasih banyak pada Bang Farhan, dan perkenalan, nama saya Wahidin ya. Sekarang lagi S2 di Telio, jurusan eh, Fakultas Elektro, untuk fokusnya di telekomunikasi, asal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, pada jaulah kali ini, jadi ini adalah program dari Al-Hadi Telia. Jadi kami eh, jadi ini merupakan program eksternal yang pertama, dan sebagai dan tujuan untuk studi banding ke eh, Himpas atau mungkin keluarga Muslim Pasca Sarjana yang sudah lama ya, sudah duluan berdiri, atau bahkan mungkin Kamil ini sudah puluhan tahun mungkin ya berdiri, Masya Allah. Jadi Kamil menjadi salah satu eh, benchmarking dari keluarga Muslim Pasca Sarjana atau Himpas Telio untuk melakukan sharing gitu ya. Bagaimana sih mungkin teman-teman Kamil ini melaksanakan program, bagaimana untuk memotivasi tim-tim di Kamil supaya tetap semangat dalam untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kebaikan atau kegiatan-kegiatan dakwah dan lain-lain. Jadi saya mewakili teman-teman Al-Hadi di sini ada berapa. Oh ya, mohon maaf juga belum sempat hadir semuanya karena ada yang berhalangan juga dari teman-teman Al-Hadi Telio. Dan mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan lancar dan bisa penuh dengan insight, dan mungkin kedepannya mungkin ada, kita bisa melakukan kolaborasi program gitu ya, untuk kedepannya, mudah-mudahan eh, bisa untuk kedepannya gitu ya. Dan mungkin kedepannya bisa kita adakan studi banding onsite gitu ya, supaya lebih dekat lagi, lebih mengenal satu sama lain juga. Dan
Semua ini tujuannya lillahi ta'ala, yaitu untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari materi, tapi untuk semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini semangat dan saling menyemangati, karena setiap energi kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wahidin untuk sepatah dua kata katanya. Baik, kegiatan kita selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kang Alarik. Pada Kang Alarik, boleh dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Alarik. Semoga yang membaca dan juga yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, acara kegiatan selanjutnya adalah pemaparan proker dari setiap himpas. Untuk yang pertama boleh dari Al-Hadi Telkom yang diwakilkan oleh Kang Wahidin. Boleh dipersilakan untuk Kang Wahidin. Ya, mungkin bisa dari teman-teman kami dulu aja. Gimana? Mohon maaf. Dari teman-teman kami dulu aja. Dari Ya. teman kami dulu. Boleh perwakilan, boleh dari Kang Rehan berarti ya. Oke, Gimana? ya, Tes. Boleh. Sebelumnya Kang Raihan lagi sedang membantu ibunya gitu. Jadi eh, presentasi bisa diwakilkan oleh saya. Oh ya, boleh. Kang Ibrahim. Sebentar ya. Boleh. Oke.
sudah bisa terlihat belum PPT-nya ya? Sudah, Sudah. 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 Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya karena Kang Rehan Ketua Umum itu sedang ada urusan mendadak gitu kan, dalam rangka membantu orang tuanya gitu. Dan untuk presentasi di apa namanya dioper atau diserahkan ke saya selaku waketum bidang eksternal gitu kan. Nah, terus saya berterima kasih kepada eh, apa namanya organisasi Himpas Al-Hadi gitu atas undangannya dan izinkan saya untuk berbagi terkait dengan apa yang Kamil lakukan dan apa yang kami semua itu kerjakan di Kamil Pasca Sarjana ITB. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk membawakan ayat suci Al-Quran gitu terkait dengan silaturahmi antar sesama manusia. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Surat Al-Hujurat. Oke, untuk kali ini ada beberapa poin yang mungkin kami akan sharing atau akan kami paparkan. Yang pertama itu pengenalan singkat, terus kemudian yang kedua itu visi misi Kamil, terus struktur organisasi di Kamil, lalu kemudian ada Badan Pengurus Harian Kamil Pasca Sarjana periode yang baru 2025, lalu kemudian ada penjelasan rancangan kegiatan di tiap departemen. Masuk ke sejarah singkat Kamil Pasca Sarjana ITB gitu. Yang pertama adalah organisasi Kamil ini berdiri sudah cukup lama ya, dari sejak 22 20-an 20-an tahun silam gitu, atau didirikan 22 November di tahun 1998 dengan nama IMPAS, Ikatan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana, terus kemudian berlanjut hingga sekarang. Lalu kemudian kita juga mempunyai visi misi di dalam ADART. Visinya yaitu terbentuknya mahasiswa Islam pasca sarjana yang berakhlak baik, ilmiah, dan profesional. Terus ada 5 misi, bisa dibaca di slide ya. Menggali, membangun, mengkokohkan potensi keimanan, ketakwaan, kecendekiawanan, dan kompetensi mahasiswa muslim pasca sarjana ITB, mengaktualisasikan nilai-nilai Islam di lingkungan Civitas Akademika ITB, terus kemudian mengaktualisasikan profesionalisme dan peran cendekiawan muslim di masyarakat, membina ukhuwah Islamiyah, lalu yang terakhir menggiatkan forum ilmiah berperspektif Islam. Lalu kemudian ada visi misi dari pengurus baru, pengurus 2025. Yang pertama, visinya menjadikan Kamil sebagai rumah belajar kolaboratif bagi cendekiawan muslim untuk terus tumbuh dan berkarya bagi kemajuan umat Islam, bangsa, dan dunia. Dan di sini Kang Raihan dan teman-teman itu membawa 4B. Yang pertama itu Bismillah sebagai landasan dan bahan bakarnya. Kemudian yang kedua itu belajar keilmuan yang didasari nilai keislaman dari Al-Quran dan hadis. Lalu kemudian yang ketiga itu berkarya sebagai bentuk usaha memberi manfaat bagi sekitar melalui perannya untuk mendukung
amanah Tridharma perguruan tinggi. Yang keempat ada bersama-sama dalam bertumbuh dan berkarya agar bermanfaat. Itu disebut dengan 4B. Oke, next. Di sini ada organogram dari Kamil 2025. Yang pertama itu ada ketua umum, terus kemudian ada MPO, lalu kemudian ada badan semi otonom itu ada 2, gitu. Fundraising atau badan usaha, terus kemudian ada juga badan BSO Pendidikan dan Pembinaan Al-Quran. Lalu kemudian ada Sekjen, Sekretaris Jenderal, ini membawahi 3 departemen di bawahnya gitu kan. Kepala Departemen Kemuslimahan, terus pembinaan anggota, sama akademik dan profesi. Lalu kemudian ada Wakil Ketua Umum Bidang Eksternal dan Dana Usaha, ini membawahi media, terus kemudian syiar, terus kemudian pengabdian masyarakat. Lalu ditunjang juga atau ditemani oleh Bendahara Umum 1, 2, dan Sekretaris Umum 1 dan 2. Nah, di sini ada nama-namanya ya gitu. Jadi Kamil ini punya badan pengurus harian gitu. Karena kebetulan kami sedang masa perekrutan anggota baru gitu. Jadi di sini itu eh, masih pengurus intinya gitu ya. Belum apa namanya ada anggota atau staf-staf yang lain. Di sini ada 15 nama. Oke, next dari teman-teman kesekretariatan bisa on mic. Apa dilanjut dulu ya? Oke. Jadi ada sekretariatan, di sini ada program intinya gitu. Ada 1, 2, 3, ada 5 gitu. Yang pertama surat menyurat, terus SOP keuangan, pengelolaan sekre, koordinasi pengelolaan sumber daya, koordinasi pengembangan sistem organisasi. Lalu kemudian di sini ada media, terus ada banyak program kerjanya. Lalu next Departemen Syiar dan Pelayanan Relasi juga ada beberapa program kerjanya. Lalu kemudian Departemen Pengabdian Masyarakat. Nah, di sini ada apa namanya? Ada 3 program rutinnya. Terus ada Departemen Akademik dan Profesi, Departemen Kemuslimahan. Di sini ada 3 program kerjanya. Lalu kemudian Departemen Pengelolaan Pembinaan Anggota. Di sini ada 3 poin, rekrutmen, pembinaan, sama penjagaan. Oke, di sini ada galeri kegiatan Kamil gitu. Yang pertama itu ada Kamil Trip, ini yang rame banget. Terus kemudian kita juga ikut fun running. Terus ada Kamil Mengajar, ada perayaan wisuda bagi senior-senior di Kamil. Terus kemudian kita juga punya Adi Widya mengadakan lomba. Terus kita juga meramaikan, ikut meramaikan kurban, terus meramaikan hari kemerdekaan di 17 Agustus. Lalu ada berbagai kelas akademik dan profesi di Kamil.
ini ada musyawarah di Kamil, terus kemudian ada mabit dan lain-lain. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan bisa di forum kecil ya. Oke. Terima kasih dari saya selaku perwakilan dari Kamil dan mewakili Kang Raihan selaku Ketua Umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Baim udah sharing ya perwakilan dari kami ITB. Selanjutnya dari pemaparan dari Al-Hadi Telkom. Kali ini disampaikan langsung oleh Kang Wahidin. Kepada Kang Wahidin dipersilakan. Ya, baik. Oke, bentar. Oke, saya izin share screen ya. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya termasuk banyak pada Kang Ibrahim ya, yang mewakili kami ITB untuk presentasikan luar biasa. Mungkin habis ini mungkin bisa saling diskusi. Mungkin nggak salah ada breakout roomnya juga, mungkin bisa untuk lebih detail. Nah, oke, pertama terkait latar belakangnya. Jadi dalam Quran surah Al-Imran ayat 104, hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Terus mungkin yang kedua ini sudah familiar juga bahwa kebenaran yang tidak terorganisir atau teratur akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Nah, oke, selanjutnya terkait Dr. Al-Hadi Taliah seperti ini. Jadi divisinya ada media eksternal, PSDM, dan kajian strategis. Mungkin kedepannya akan ada penyesuaian juga sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini ada untuk inti ada ketua dan sekben. Sebenarnya ada divisi saya, tapi karena belum sempat atau mengundurkan diri, jadi disatukan dulu. Jadi untuk struktur kami itu masih sederhana seperti ini. Dan mungkin untuk lebih detail untuk tiap divisi nanti mungkin akan ada diskusi khusus ya, seperti itu. Nah, eh, jadi untuk historinya sendiri sebenarnya mulai dari tahun lalu ya, Maret 2023, 2024. Awalnya itu kami melihat bahwa eh, di Teli itu belum ada nih semacam himpunan atau keluarga yang menghimpun mahasiswa Muslim pasca sarjana. Beda ya dengan mungkin Kamil yang sudah dari tahun 98 ya, Insya Allah. Yang saat itu kami hanya awalnya mau cuma buat grup gitu ya. Setelah itu sempat ketemu sama Kang Fatur ya, Kang Fatur Rahman yang dulu kan, jadi ketua Kamil ITB ya, kalau nggak salah. Itu lumayan dekat karena sama-sama Sulawesi juga. Jadi sering ngobrol ya tentang dakwah juga, tentang kebaikan. Nah, dari situ cerita, oh ternyata di ITB ada Kamil gitu ya. Jadi kalau dakwah LDK di S1 kan ada, kalau di Italio Alfad ya, kalau di ITB namanya Gamais ya kalau nggak salah. Nah, kalau S2-nya ternyata ada ya gitu ya. Saya kira kalau di S2 itu udah nggak ada gitu ya, fokus dengan masing-masing aja gitu. Jadi ternyata ada dan di apa Bang Fatur itu waktu itu memotivasi, ayo coba bentuk gitu ya. Walaupun mungkin agak challenging juga. Nah, setelah itu kita mungkin sempat beberapa bulan kayak kelupa apa terlupakan lagi, terus kita keingat lagi, kita diskusi lagi, mulailah buat nama logo.
nama dan logonya gitu ya. Terus kenapa namanya Al-Hadi? Ya karena waktu itu karena di kalau tadi kan yang S1-nya namanya Al-Fat ya. Jadi Al-Fat ya yang artinya permulaan atau beriman gitu ya. Permulaan jadi masa-masa awal gitu ya sebagai mahasiswa dan sedang mencari jati diri, dan yang S2 kita namakan atau pasca kita namakan ini Al-Hadi karena Al-Hadi yang artinya petunjuk ya, sudah pada seharusnya sudah bisa pada fase sudah berada pada fase sudah memperbaiki diri dengan jauh dibandingkan ya S1 gitu ya. Jadi bisa lebih berkontribusi untuk ke kampus utamanya atau mungkin ke masyarakat di sekitar kampus ataupun bahkan untuk negara gitu ya atau bahkan untuk dunia gitu. Nah setelah itu kita bentuk pengurus. Ini rentangnya dari ya hampir 1 tahun gitu ya. Jadi baru setahun prosesnya gitu ya. Dan tapi resminya baru tahun ini gitu ya. Setelah itu ada pengurus, dan itu pun untuk membentuk pengurus ini masih sedikit juga ya karena eh, perlu apa namanya untuk memotivasi juga, dan ya ini mungkin yang akan kita coba pelajari ke teman-teman kami gitu ya. Habis itu ada first meet dan rapat kerja, dan alhamdulillah beberapa program kerja kita sudah mulai terlaksana juga, dan untuk detailnya mungkin akan ada nanti ada untuk peran mungkin dari tab divisi ya, kalau ada agendanya nanti di room juga mungkin. Nah setelah itu program eksternal atau yang di luar kampus yang pertama adalah ya ini ya, jauhlah ini gitu teman-teman semua, seperti itu. Jadi untuk detailnya eh, akan mungkin next ya setelah agenda ini. Nah harapan kami mudah-mudahan bisa dengan adanya Jaula ini makin menambah semangat kami di teman khususnya di Value ini, dengan mungkin masukan-masukan dari teman-teman Kamil ataupun dari ya dari teman-teman Kamil terkait cara supaya menguatkan ya mengistiqomahkan diri dan teman-teman pengurus, atau mungkin terkait saran program kerja saling share satu sama lain ya. Mudah-mudahan dari sini juga bisa ada peluang untuk kerjasama atau mungkin kolaborasi. Dan mungkin bisa juga untuk kedepannya bisa jauhlah onsite ya, kami ke ITB ataupun teman-teman Kamil ke Telu gitu ya, seperti itu. Jadi seperti itu, dan untuk nanti untuk tiap programnya ada di slide masing-masing, mungkin akan ada eh, sesi terkhusus, dan ya eh, sebagai terakhirnya, kebaikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah gagal ya. Jadi kalau mungkin kita investasi uang akan ada rugi dan untung, tapi kalau investasi kebaikan, insya Allah setiap usaha kita tidak ada yang gagal atau tidak ada yang rugi. Jadi eh, saya dan teman-teman Telio di sini yang sebagai inisiator gitu ya, teman-teman semua di sini dan teman-teman Al-Hadi eh, sedikit demi sedikit gitu ya, karena Eh, nah ini yang mungkin kita mau tanyakan ke teman-teman Kamil ya. Di tengah-tengah kesibukan teman-teman Kamil, bagaimana sih bisa tetap, Masya Allah gitu ya, aktif di sosial media untuk upload dan mungkin untuk mengadakan program kerja yang begitu banyak ya. Tapi mungkin step by step, Insya Allah kami akan menuju ke sana, dan mohon mungkin masukan dan motivasinya pada teman-teman Kamil ITB. Oke, mungkin itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wahidin. Teman-teman tadi sepertinya sudah di spill-spill sama Kang Ibrahim sama Kang Wahidin juga ada break room. Jadi kita masuk ke sesi berikutnya. Mungkin teman-teman juga nggak sabar, yaitu di sharing sharing session divisi. Nah, jadi kita akan masuk ke masing-masing break room dan boleh minta tolong untuk operator. Nah, sepertinya sudah ada ya di menu Zoom teman-teman masing-masing. Oke, boleh di untuk masuknya gimana, operator? Ya, jadi untuk breakout-nya silakan teman-teman masuk ke breakout yang udah dibuat karena dari eh, kami lebih banyak divisinya, jadi nanti ada yang digabung. Oke, Jadi, punten itu nggak kelihatan, oh nggak ketutup. kelihatan. Iya, Oh, oke. Nah, ketutup sama yang ini.
Udah tampak? Boleh dinaikin dulu nggak yang kamera gambar orangnya gitu. Nah, oke. Ya, jadi yang inti di Al-Hadi nanti ketemu sama inti juga di Kamil. Yang PSDM di Al-Hadi ketemu pengelolaan dan pembinaan anggota PPA sama kemuslimahan digabung. Terus yang kajian strategis atau kastrat di Al-Hadi ketemu akademik dan keprofesian di Kamil, syiar dan media di Value, ketemu media di ITB, terus eksternal di Al-Hadi ketemu syiar pelayanan dan relasi dan pengabdian masyarakat dari Kamil. Oke, dibuka ya. Mangga teman-teman silakan masuk ke breakout yang sudah dibuka. Oke, boleh. Ya, teman-teman, silakan. Kang, mau nanya Kang, Ya, tadi ada saran dari teman untuk yang sekben sekretaris sama bendahara. Itu kan bisa dipisah nggak Kang? Jadi sekretaris bareng sekretaris, yang bendahara bareng bendahara sama bendahara nih. Jadi dia apa ya, agak beda gitu. Oh ya, oh ya makasih kan. Mungkin karena kebetulan segmennya kami itu lagi berhalangan, di paling mungkin bisa gabung dulu dengan inti ketua mungkin. Jadi insya Allah mungkin next jaulahnya mungkin bisa untuk mudah-mudahan bisa hadir itu dari segmen kami. Mungkin gitu kan. Di saat ini segmen dari kami berhalangan hadir. ya boleh teman-teman buat join ke break room masing-masing. Kita tungguin eh, atau mungkin boleh dibantu sama Kang William buat dimasukin. Kang, nanti boleh dipanggil aja ya, 2 menit atau berapa menit sebelum kegiatan sebelum beres. Oke, Saya izin join. Oke. oke. Ah, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat pagi Abang Teteh dari teman-teman Kamil ya. Nah, di sini Iya, Bang. kami ini apa namanya di divisi eksternal itu kan memang masih baru banget ya. Jadi kita pengen diskusi nih sama teman-teman dari Kamil gitu. Kira-kira apa aja sih proker-proker yang teman-teman sudah jalankan gitu. Karena beberapa itu berkaitan dengan kita yang dari divisi eksternal gitu. Itu sih. Jadi Ya, kami eh, perlu belajar dengan teman-teman juga seperti itu. ya sama Dari mungkin, Wildan, ya sama mungkin ininya ya apa tantangan atau kendala atau hal-hal yang baiknya, yang positifnya. Jadi kalau negatifnya kendalanya, tantangannya apa gitu yang paling besar. Terus hal-hal baiknya gimana? Izin masuk Kang. Titik. Mangga, mangga. Kalau ini kan kita ada dua ya di
apa yang di Kamil ya. Yang satu pengabdian masyarakat, yang satunya SPR. Kalau di divisi saya tuh masuknya di SPR kan. Terus kalau untuk kendala ya, ya jadi karena ini baru juga apa baru mulai, jadi untuk sekarang masih masih belum belum ada belum ya maksudnya belum menjalankan proker. Tapi kalau untuk proker yang sebelumnya itu kalau di dulu sebelumnya itu bukan SPR yang namanya itu SDP, CR dan pelayanan. Nah, terus untuk khusus yang di CR-nya ya, kalau bahasanya itu untuk eksternal ya, itu kita mengadakan beberapa proker yaitu yang proker besarnya ya. Itu ada badan amalnya itu berbasis khusus untuk kurban, yang dimana badan amal itu kita menyediakan eh, untuk S2, khusus untuk S2 yang pengen berkurban, kita menyediakan layaknya mau apa nih gitu, mau kurban apa, sapi atau kambing misalnya. Tapi kita bakal nyariin spek spek sapi dan kambingnya gitu. Terus kita berkolaborasi juga dengan dari apa ya, dengan dari Salman untuk eh, mencari kurbannya, mencari kambing dan sapinya. Terus setelah itu kita em, mencarikan juga untuk khusus eh, untuk kurbannya itu nggak di Saman, dan kita turun langsung ke tempat panti asuhan dan kita kurban di sana. Kita bareng bareng kurban di sana dengan masyarakat. Terus kalau untuk yang satunya lagi proker yang gede itu di Institut Ramadan Terbaik. Nah, Institut Ramadan Terbaik itu kita mengadakannya itu sebenarnya di bulan Sa'ban itu udah mulai. Kalau tahun lalu itu bulan Sa'ban udah mulai. Jadi setelah bulan Sa'ban mulai itu bahasanya ya exercise dengan puasa 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 sunnah. Nah, di puasa-puasa sunnah itu selain mengadakan puasa sunnah, kita juga mengadakan beberapa yaitu kajian-kajian apa ya, kajian-kajian yang apa ya, minim minim tapi yang untuk disiapkan untuk di bulan Ramadan. Kayak di bulan Ramadan tuh banyak memperbanyak sedekah, terus sunah-sunah apa aja yang bakal kita lakukan di bulan Ramadan gitu. Dan kita menyicilnya juga di bulan Sa'ban gitu, nggak harus di bulan Ramadannya juga gitu. Jadi kita menyicilnya di bulan Sya'ban juga gitu. Nah itu. Terus Institut Ramadan Terbaik itu juga kita di Ramadannya itu kita ada ngadain mabit bareng. Terus setelah mabit di hari hanya bulan Syawal kita mengadakan kayak tur ke tempat-tempat alumni atau ke tempat teman-teman yang ada di Bandung gitu. Itu sih Kang palingan yang kalau untuk proker yang gedenya. Mungkin apa lagi ya, kita coba cek dulu. Mungkin Kang Syahrul ada tambahan Kang? Kalau itu yang bakal ini ya, yang udah dilakuin yang sebelum-sebelumnya. Itu sih Kang. Halo, izin masuk. Ya, mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebelum saya menambahkan sedikit pemaparan dari Kang Febri, mungkin kita ada yang kelupaan ya. Kita belum saling kenalan nama gitu. Ya, mungkin tadi lupa, jadi langsung pemaparan materi. Jadi biar tak kenal maka tak sayang gitu ya bahasanya. Jadi
biar kita makin akrab, sebenarnya kita tahu dulu nama panggilan atau nama lengkap dari teman-teman sekalian. Mungkin di awal dari saya duluan. Perkenalkan, nama saya Syekhul Islam. Saya di jurusan Kimia ITB, kemudian di Kamil divisi CR Pelayanan dan Relasi sebagai wakil ketua umum dari Kang Febri. Nanti beliau memperkenalkan diri. Jadi ya, saya selaku wakil di SPR. Monggo Kang Febri, perkenalkan nama dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi lupa untuk perkenalan nama ya. Perkenalkan, nama saya Febri Adiatma, biasa dipanggil Febri, bisa juga dipanggil Adi. Nah, terus untuk prodinya itu teknik elektro di kalau untuk ininya di stay itu sih paling enggak Kak. Sebagai apa kan? Dari SPR ya. Ya. Dari divisi SPR, CR, pelayanan dan relasi. Sebagai apa kan posisinya? Gimana Kak? Jabatannya sebagai apa kan? Oh ya, jabatan sebagai ketua departemen ya, ketua departemen SPR. Oke. Atur nuhun Kang. Dan ada Izin Kang Teteh, perkenalkan saya Kamila Hadamaisa, bisa dipanggil Nada, untuk jurusan sendiri dari Magister Fisika. Di SPR jadi Sekdev. sekretaris departemen. Ya, Teh Ananda. Cek cek. Oh iya, saya ya Kang. Oke, baik teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Salma Ramadhania, biasanya dipanggil Ananda. Di Kamil ini sekarang saya dari Departemen Pengabdian Masyarakat, jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Departemen. Terima kasih. Sama-sama. Kalau Kang Wildan dari mana Kang? Sebelum saya menambahkan dari Kang Febri tadi. Mungkin dari teman-teman Telkom giliran memperkenalkan diri. Boleh, boleh. Saya dulu ya, nanti mungkin boleh disusul sama Teh Aul. Perkenalkan teman-teman, nama saya Abdullah Wildan, bisa dipanggil Wildan. Saya dari Magister Ilmu Komunikasi. Divisinya kita hanya satu, divisi eksternal, dan memang cuma berdua ini aja. Ketua, wakil, dan sekaligus anggota juga. Ya, salam kenal. Mangga, Aul. Salam kenal teman-teman. Perkenalkan, nama aku Aulia Ramawardani dari jurusan S2 Desain. Tadi benar kita merangkap di divisi eksternal, merangkap sebagai anggota, juga merangkap sebagai apapun itulah gitu. Seperti itu. Karena memang di kami masih baru, jadi di eksternal kami baru ada 2 orang, seperti itu. Salam kenal untuk teman-teman semua ya. Ya, salam kenal Kang Teteh dari teman-teman dari Al-Hadi dan ya dari Al-Hadi. Oke, saya akan menambahkan sedikit dari pemaparan Kang Febri, Departemen CR Pelayanan dan Relasi. Nanti akan dilanjut ke mungkin penambahan dari Teh Ananda, yaitu pengabdian masyarakat. Saya izin share screen ya. Sudah lihat? Belum? Sudah kelihatan, tapi Sudah ya? masih Oh ya, benar. putih.
lagi loading bentar. Teh Nada bisa tolong ini nggak share screen nggak? Punya aku nih kayaknya dia punya jaringan. Oh iya, boleh. Gimana Kak? Ah, ya, ya. Oh iya, iya. Bentar ya, teman-teman. Teh Nada ya? Iya. Apakah sudah muncul? Ah, ya. Ya, dah. Wah, Di bagian, sangat jelas bukan di itu. bagian SPR. Mangga, Kang. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan tambahkan sedikit. Jadi yang disampaikan oleh Kang Febri itu program kerja yang sudah dilakukan di tahun kemarin. Dan ini ada beberapa yang kami program kerja itu sama kembali untuk di tahun ini. Ini di tahun 2025, Badan Pengurus Harian yang baru gitu ya. Jadi Departemen Syiar Pelayanan dan Relasi ini berperan sebagai katalis dalam memperdalam pemahaman keislaman di kalangan akademik, khususnya mahasiswa Muslim Pasca ITB, dan membangun jaringan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, guna memperkuat kolaborasi dalam pengembangan dakwah berbasis akademik dan sukses masyarakat. Jadi namanya itu syiar, kemudian pelayanan dan relasi, di mana program kerja yang kami susun untuk di tahun ini, yang insya Allah akan kami jalankan. Yang pertama itu ada Madrasah Qur'aniyah, dan di mana ini melayani atau dalam pengembangan Al-Quran di teman-teman pasca ITB. Dan juga kami tidak sendirian, tapi bekerja sama dengan departemen yang lain, ada namanya Departemen PPA. Kemudian untuk memperdalam atau mengembangkan pemahaman Al-Quran kepada teman-teman pasca ITB. Gitu. Ini dalam bidang pelayanan. Gitu. Kemudian ada juga program yang kedua, Kamil Sehat. Kamil Sehat ini kami menjalankan program, ada beberapa program terkait olahraga. Yang pertama itu yang kami sedang godok di tahun ini, yaitu Kamil Run atau olahraga lari. Kemudian panahan, insya Allah. Kemudian futsal, badminton. Ya. Jadi Kamil Sehat itu mencakup 4 olahraga tersebut. Ini juga mungkin bisa juga kita nanti kolaborasi dengan teman-teman, ya mungkin olahraga futsal bareng gitu ya, pertandingan antar Himpas, kami dengan Telkom atau dan sebagainya gitu. Atau badminton bareng gitu ya. Kemudian ada jadi di Kamil saat ini masuk ke bagian pelayanan. Gitu. Kemudian digital dakwah movement. Nah ini masuk ke bagian syiar. Jadi kita bekerja sama dengan tim media, di mana kita yang membuat konsep gitu ya, terkait misalnya ada hari-hari besar Islam atau menjelang Ramadan, kemudian pokoknya kita buat konten itu yang terkait keislaman. Gitu. Kita buat skripnya, kemudian nanti tim media yang akan mendesain dan mengupload di sosial media. Gitu. Contohnya mungkin nanti dalam waktu dekat ini ada konten terkait Ramadan, ya menjelang Ramadan, bagaimana sunah-sunah berpuasa, kemudian hal-hal apa saja yang dilakukan di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita masuk ke syiar, kemudian ada Institut Ramadan Terbaik. Ini nanti masuk ke bagian pelayanan. Jadi nanti di Institut Ramadan Terbaik ini ada berbagai kegiatan, seperti ada mabit gitu ya, malam bina iman dan takwa. Di situ nanti kita menggodok kegiatan seperti buka puasa bareng, iktikaf bareng gitu ya. Kemudian dan juga nanti masuk ke pembinaan Al-Quran gitu bisa. Tapi kita nggak sendirian di sini teman-teman. Jadi kita berkolaborasi dengan departemen yang lain. Oh, sudah 3 menit ya, baik. Saya akan cepat. Kemudian selanjutnya ada badan amal, seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Febri sama seperti tahun lalu. Kemudian silaturahmi antar lembaga sama seperti yang sedang kita lakukan ini. Itu di bagian relasi. Kemudian ada kuis atau syukuran wisuda. Jadi kita merayakan teman-teman angkatan yang sudah
mau sudah kita kita apa eh, kita jalankan program tersebut. Mungkin tambahan dari saya cukup sekian dari syiar finance dan relasi. Mungkin nanti dari Teh Ananda bisa mempersingkat gitu ya, karena waktu kita terbatas. Terima kasih. Mohon maaf kepanjangan. Gimana langsung ke ini kan teh ke pengabdian masyarakat ada. Sorry. Sebentar guys. Ya, izin teman-teman, saya dari perwakilan pengabdian masyarakat eh, akan memaparkan program kerja yang akan kita lakukan di periode Kamil ini. Jadi, Departemen Masyarakat ini sebenarnya, pengabdian masyarakat ini sebelumnya itu merupakan departemen eksternal sebelumnya. Tapi sekarang berubah nama menjadi Departemen Pengabdian Masyarakat. Dan kami itu fokusnya sekarang adalah di program Kami Mengajar. Jadi program ini tuh udah berjalan sekitar 7 tahun lamanya. Kita bekerja sama dengan dua mitra. Yang pertama ada Pesantren Mitra Muslim. Itu merupakan panti asuhan di daerah eh, Dago ke atas itu jadi membina anak-anak yatim piatu dan juga duafa di sana untuk kami bantu dalam hal pendidikannya gitu. Jadi kami belajar bersama-sama di sana. Nah, kemudian juga ada mitra kami yaitu Rita Home Library. Ini dikelola oleh Ambu Rita. Jadi ini tuh merupakan perpustakaan milik Amburita, di mana di sana itu berisi anak-anak yang berada di sekitar lingkungan rumah Ibu Rita itu, yang kami ajak belajar bersama juga gitu bareng-bareng. Nah, untuk siswanya ini sebenarnya bervariasi teman-teman. Di PMM ini kita siswanya itu ada mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Tapi kebanyakan memang siswa SD dan SMP. Kemudian untuk Rita Home Library ini memang kebanyakan SD dan SMP saja. Nah, jadi program kerja untuk kami mengajar ini sendiri, kita rutin mengadakan kelas mingguan. Setiap minggu biasanya kita adakan 3 kali seminggu di hari Rabu, Sabtu, dan juga Minggu. Kemudian ada kegiatan tematik berbasis momentum. Ini biasanya kita mengajak adik-adik dari PMM dan juga RHL untuk eh, belajar bersama di luar. Jadi biasanya kita datang ke tempat mereka. Nah, sekarang kita ajak mereka datang ke kita gitu. Biasanya sih di acara-acara kayak Masjid Salman gitu kita bikin acara di hari kemerdekaan seperti itu. Kemudian juga eh, habis waktunya ya. Punten teh ini 40 second lagi balik Ya, ke Oke. Ya, yang terakhir ini ada persiapan seleksi masuk perguruan tinggi ini untuk siswa SMA sih. Jadi kita membantu mereka untuk eh, belajar dan juga menunjang kebutuhan mereka untuk kedepannya. Gitu sih dari saya. Terima kasih. oke, makasih Kang Tete. Ini kayaknya karena waktu jadi kita buru-buru dan tinggal beberapa detik sebelum kita kembali lagi ke main room. Jadi untuk paparannya terima kasih itu jadi bahan juga ya untuk value. Karena kita juga sebenarnya lagi di tahap untuk rekrutasi, jadi mungkin bisa jadi bekal untuk anak selanjutnya, anak baru lagi pengurus. Oke, sepertinya sudah masuk semua ya. Gimana teman-teman? Apakah waktunya kurang? Kurang lah ya buat sharing-sharing ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita mungkin bisa ngadakan kegiatan kita lanjutnya. Dan semoga bermanfaat ya dari sharing-sharing session tadi. Kurang sekali, Kang. Nah, tuh boleh tuh penitia dicatat. Kayak kita bisa sharing-sharing online, offline lah ya, biar enak kayak ketemuannya ya. Oke, oke. Oke, kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu ada penyerahan sertifikat apresiasi dari kami terhadap kepada eh, Kamil ITB atas partisipasi di kegiatan Jolo ini. Boleh, operator? Wah, lagi untuk sertifikasinya seperti menyusul. Jadi kita, waduh itu ada yang kepotong katanya itu kurang 100 kali.
Panitia, tolong dicatat. Besok kita bikin lagi. Oke, yang mungkin eh, sip, 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 sip. Waduh, kurang banget, kurang banget. Tapi aku boleh sharing dong sedikit, teman-teman, mungkin dari teman-teman Kamil atau teman-teman Al-Hadi buat sharing pengalaman setelah diskusi tadi. Ada yang mau sharing nggak, teman-teman? Gimana sih tadi kata Teh Oli? Insya Allah semoga ada waktu kita berjumpa. Ayo ke sini. Wah, kita udah diundang tuh, teman-teman Al-Hadi buat ke sana. Tinggal join ya. Oke, karena waktunya terbatas, kita terpaksa untuk mengakhiri kegiatan kali ini, tapi bukan berarti kita berhenti. Semoga kedepannya kita ada lagi. Eh, saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih banyak buat teman-teman Kamil yang sudah hadir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ujung suara Jazakallah khair. 25 menit. Deket lah ya. Oke, teman-teman boleh untuk kalau mau di sini juga boleh buat sharing-sharing ataupun jika ada kegiatan lain boleh untuk dipersilakan. Collab Syahrul kasih kata-kata. Waduh. Oh iya, dokumentasi mumpung belum. Boleh deh, boleh kita dokumentasi terakhir-terakhir. Oke, boleh dari operatornya di screenshot ya. Oke, kita foto dulu, kawan-kawan. Boleh di on cam dulu, siapan screenshot. Yang belum on cam, on cam. Boleh dong nongken dulu. Nah, ya aku aba-aba ya. Siap. Boleh. Operator. Kita gaya formal dulu. 1, 2, 3. Oke, sekarang senyum Pepsodent. Jadi giginya harus kelihatan semua. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Oke, gaya bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak Kang, nanti kasih waktunya Kang ya. Waduh, tuh panitia. Terima kasih Kang. Boleh lihat kan? Makasih banyak. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih Kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Udah? Ya Cepet Allah, banget parah loh. banget. Ini kayak Aku kaget buru-buru banget. gitu. Aku kaget banget, sumpah. Ini kok berasa kayak kita speedrun gak sih? Iya. Tapi kelihatan nggak dari awal waktunya? Maksudnya Kelihatan. kelihatan kan? Kelihatan sih. Tapi Kelihatan. nyebelin aja. Cuman Iya, cuman aku tuh kayak, oh, makin. izin Ya masuk, Allah, izin maaf ya masuk. guys ya. Enggak. Lanjut. Pertama, aku ngerasa agak kurang briefing karena pas masuk breakout room tuh kayak yang, oh iya, ini yang ngebuka dari siapa ya? Oh iya, dari aku. Gitu tuh aku kayak baru ngeh gitu kok. Kayak yang, oke, jadi sempat ke delay berapa menit gitu. Terus ya udah aku ngebuka gitu kan. Gitu. Cuman gak enaknya kita tuh apa ya? Aku pribadi ya sorry ya, ini no hard feelings gitu. Maksudnya aku ngerasa kayak kita buru-buru banget padahal kita yang butuh mereka untuk belajar gitu. Tapi iya, maksudnya kita butuh mereka untuk belajar. Kalau aku pribadi tadi di PSDM, di PPA ya, mereka tuh baru ngebahas 3 poin dan belum ada bahasan kayak yang lainnya gitu. Dan kita nggak memberikan kesempatan ini tuh mau di extend atau enggaknya gitu tuh. Jadi kayak cukup menyayangkan. Tapi ya udahlah, sudah terjadi. Kalau Kataku dari offline.
seru tahu kayaknya kalau offline. Iya, kalau offline Hmm. ya mungkin lebih seru ya. Tapi tadi Aku di tuh udah ada eksternal rencana offline, cuman kita kan kejar target ya. Jadi kita online kan gitu. ya, dan takutnya kalau Oh. misalnya offline belum ada ya di Bandung semua gitu. Di Kayaknya kita makanya harus bikin lagi deh, tapi yang offline lagi. ya Boleh lah Iya. kita buat part 2. Bikin kolaborasi aja. Tapi guys, maaf banget ya. Aku tahu kita ini sangat terburu-buru sama suatu hal dan kayak kerja target banget. Cuman apa ya? Ya, ya kayak ya meskipun kejar target tapi ada hal value yang kita dapetin juga gitu. Maksudku ya nggak apa-apa ada hal itu. Tapi aman sih aman. Terima kasih sudah memfasilitasi teman-teman eksternal ya. ya Aku iya. mau masuk. Jadi sebenarnya guys, kenapa waktunya tuh sependek ini? Sebenarnya kalaupun kita online sebenarnya mau waktu 2 jam pun nggak ada masalah. Cuman waktu itu aku pernah jauh lah kayak gini kan, tapi onsite. Nah waktu itu tuh waktu setengah jam tuh kayak bingung mau ngomong apa gitu loh. Akhirnya aku mikir jangan-jangan ntar kita bakal bingung banget ketika kita diskusi kita mau ngomong apa gitu udah kehabisan kata-kata takut aku begitu. Akhirnya kemarin ketika diskusi sama Wildan, ya udah kita buat berapa menit tuh Dan kemarinnya? 20. Nah, ya itulah gitu kan. Itu gitu guys, maaf ya, ya Allah. Jadi ya sangat amat 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 singkat gitu. Tapi aku nggak nyangka kalau ternyata proker mereka sebanyak ini gitu. Jadi kayak waktu mereka presentasi kita belum jadi dengerin, udah beres. Kita Jadi kita berasa kayak lagi pemaparan proker LPG nggak sih? kita bahkan belum presentasi. Maksudnya dari Iya. eksternal belum presentasi, baru mereka doang. Tapi mereka udah semua Dan sih tadi. Maksudnya iya sih. sempat disampaikan partnernya. Cuma ya agak kasihan tuh yang kayak tempat kacoy kan. Ya nggak? Itu Baru 3 beda-beda. poin gitu kan. Di Mm-mm. kita pun disampaikan itu pun kayak speedrun banget kayak orang apa ya? Ya gitulah gitu. Cuman mungkin harusnya sebenarnya kalaupun kita kejar target harus di bulan ini ibaratnya sebenarnya kita bisa di waktunya agak dilamain kan 2 jam. Cuman itu takutnya tuh kalian tuh bingung gitu ketika di breakout room mau ngomong apa kita orang nih gitu kan. Ya. Ternyata Harus sangat ya. diskusi ya. Ya Allah mohon maaf ya. Aman. Gak apa-apa aman. Ini Kayaknya lanjut. memang ini deh. Ya, maksudnya ya kebingungan tadi itu sebenarnya bisa kita atasi dengan caranya berkomunikasi sebelumnya guys sih. Maksudnya apa? Kalau aku ngerasa briefingnya belum, maksudnya kayak yang apa ya? Ya, aku jujur ini sih ya tadi merasa terbantu cepat juga karena masih belum tahu apa yang akan mau diomongin kita. Cuman kan biasanya pertanyaan itu muncul ketika emang ada inputan gitu kan. Jadi Benar. tapi wah ini please banget itu bilang kita gak enak banget kayak yang cepet ngerasa buru-buru banget gitu loh. Maksudnya mungkin bisa menghaturkan permohonan maaf karena kayak yang baru ngedip melek udah selesai gitu tuh. Ini tuh rasa kayak mereka presentasi tapi bukan kayak kita yang butuh gitu. Iya, aku ngerasainnya kayak maaf ya. kok cepet banget sih aku sampai sampai si akangnya memberikan nomor kayak yang nanti kayaknya buat forum sendiri deh gitu kalau oh my god ya mereka yang memberikan gitu Aku sih. ngerasa bersalah banget sih. Gimana ya harusnya kita meminta maafnya ke mereka? Apakah kita adakan onsite atau gimana baiknya menurut kalian? Dari Eh, Wahidin dulu coba. Dari Wahidin. Gimana Ya, saran dan lebih banyak sih. Pertama mungkin masih banyak pada teman-teman sekarang sudah memfasilitasi. Sebenarnya ada banyak manfaat yang kita dapatkan sih. Tadi udah sempat diskusi, lagi seru-serunya sih tadi. Kalau di inti ya, lagi seru banget dari Waduh. mereka lagi cerita gitu. Oh gini-gini, oh iya ya. Pas lagi, oh iya iya, langsung langsung diskon. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya kita udah saling apa? Udah pada tahu lah gitu. Ya. Oh mereka udah tahu lah detail itu adalah hari itu. Minimal itu dulu kan. Ya Allah. Terus yang kedua Ya kita Allah, udah itu parah banget. udah apa menjalankan proker. Terus terus apa namanya? Tadi mereka juga pada semangat gitu ya. Jadi mereka juga sebenarnya termotivasi juga. Kenapa? Karena melihat kita yang baru ini
semangat gitu ya merintis gitu ya, karena mereka pasti melihat merintis itu nggak mudah gitu ya. Jadi seperti itu. Paling nggak apa-apa sih. Mungkin bisa kita adain part 2. Ini sebagai pembelajaran aja ya, nggak apa-apa. Jangan kita terlalu melihat negatif ya. Tapi insya Allah eh, nanti dari Himpas Pusat juga atau namanya Korupsi Himpas itu nanti ada grup untuk tiap divisi gitu ya. Nanti di situ akan ada memang sharing khusus untuk tiap divisi untuk beberapa kampus itu akan ganti-gantian sharing gitu ya. Nanti akan ada lah. Jadi ini memang nggak apa-apa sih kalau singkat juga karena nanti eh, aku udah kasih datanya gitu ya, data anggota kepengurusan kita. Jadi nanti insya Allah perwakilan akan di-invite gitu ya. Jadi nanti kalau mungkin sebulan sekali ada sharing tentang PSDM atau eksternal itu bakal ada undangan gitu. Jadi mungkin di situ bisa lebih intens gitu ya. Tapi kalau kita mau adain part 2 juga aman sih semuanya atau mungkin ke kampus lain juga gitu ya. Jadi setidaknya kita ini jadi pembelajaran kan kan pertama juga gitu ya nggak apa-apa karena pertama gitu ya. Jadi kita mungkin masih belum kebayang juga. Tapi setiap setiap yang kita adain kita belajar gitu ya. Eh, tapi mungkin masukan sih mungkin kita kayaknya perlu itu dulu ya meet sebelum kita dengan Himpas lain ya. Siapa tahu ada yang mau nanya gitu ya. Ini kurang nggak atau enggak? Kalau di chat mungkin bisa juga ya di grup. Tapi kadang memang gitu ya. Kalau pada sibuk kayaknya agak-agak slow ya. Tapi nggak apa-apa. Eh, Hebat ya gitu ya. Makasih banyak kepada teman-teman eksternal dan yang sudah menyempatkan hadir gitu ya pada kali ini gitu. Mungkin itu sih dari aku. Eh, oke, makasih. Oke. Semangat. Ayo, Kalau ayo tentukan syuro rutin yuk. Nah itu, Apa udah ada sebenarnya malah aku yang jarang ikut syuro kayaknya ya. sih kita minggu depan itu eh, coba ngadain onsite. Soalnya kita belum pernah ya. Oh, alah, minggu depan. Jadi seperti itu. Setelah mungkin eh, dari kita semua sudah melaksanakan proker minimal satu, mungkin kita bisa lanjut next bahas ADRT sekaligus mungkin persiapan untuk pergantian kepengurusan gitu ya, seperti itu. oprek-oprek. Yes, ADRT terus oper gitu. Mungkin bulan 2 atau bulan 3 ini. eh, tapi kalau memang dari teman-teman kayaknya ini butuh waktu ya nggak apa-apa juga ya. Kita mungkin extend gitu ya. Mungkin itu sih. Aman sih. Gimana Tadi minggu Will depan mau mungkin ngomong apa? kalau supaya nggak jadi wacana minggu depan bisa onset. Hari apa? Hari apa? Gimana teman-teman? Hari apa? Eh, Mungkin ada usulan teman-teman. Aku Sab- kayaknya baru Jangan bisa hari Sabtu tuh. weekend deh. Kak Coy kuliah nggak sih Sabtu? Sabtu mungkin ya, Sabtu depan ya. Ya. Sabtu, ya cuman Bukan Sabtu sore kuliah. aman. Soalnya soalnya Sabtu cuman satu matkul. Jadi aman, udah mulai agak aman. Hehe. Sih enak sibuk. Ah, Ya, weekend sih. Soalnya aku mau siap-siap. pulang dulu, belum pulang guys. Sabtu depannya insya Allah mungkin. Kalau ada saran lokasi nggak teman-teman? Sabtu depan. Bukan Gimana lagi Sabtu kalau depan. bukan di EMS? Nggak tahu deh, bingung. Ya Mungkin Sabtu tuh bisa sih. Bebas. di kafe mungkin. Ih, Jumat memungkinkan malam. nggak? Jumat memungkinkan nggak? Malam gitu. Jumat malam pula. Ih, ngeri pula tuh di jalan. Aku kayaknya nggak bisa deh kalau belum bisa Jumat. Ya, siap-siap mungkin Voting aja. untuk pertemuan Akhir angkat pekan aja bisa nggak? bisa dibahas di grup ya. Oke. Wildan tadi mau ngomong apa? Kayaknya sempat kepotong. Enggak, ya ini aja di voting di grup kan. Oh, I see, I see. Oke. Ah, oke. Oke. Terima kasih banyak guys. Oke. Dari Farhan ada catatan dulu nggak Han? Sebelum Iya, Gimana? Farhan, gimana ditutup. Farhan? Gimana Catatan. gimana? Catatan ada. Ya, gimana? Catatan buat apa nih? Buat per divisi. Enggak, tadi ini barusan kita kan dari Oh, MC-nya gimana? paling ini kalau ada apa ya step eh, arahan-arahan itu lebih enaknya langsung ke direct message sih. Jadinya kita nggak kelihatan kayak buru-buru gitu. Jadi Hmm. di belakang layar aja gitu. Jadi masih kelihatan profesional gitu. Gimana maksudnya? Itu kayak dokumentasi Kang, ini Kang, itu Kang. Kan di Oh, ya kan enak oh, ya kan personal sih. Kalau nggak personal di personal personal lebih enak sih. Atau di belakang layar aja. Jadi kita kelihatannya nggak kayak gerasa gerusuk gitu.
Ya sebenarnya tadi yang ngechat dari Kamil malah. Iya, yang dari Kamil. Nggak kepikir, aku juga nggak kepikiran sih kalau kita ada dokumentasi. Aku memproses apa yang terjadi. Aman-aman. Tapi ya awal yang bagus sih teman-teman. Aman-aman. Mereka juga kayaknya memahami. Insya Allah. Iya sih baru. Ya, kayak itu sertifikat, terus kan kemarin briefingnya sama aku itu ada sertifikat, ternyata kita belum. Nah, kayaknya sebelum hari H-1 udah harus beres sih kayaknya. Hmm. Oke, oke. Iya, Poinnya di nomor sertifikat. H-1 sertifikat sudah jadi, namun nomor sertifikat tidak kunjung dikirimkan. Siapa yang Ah, bermirip tadi? Apa tak? Oh, iya. Mungkin nanti tag aja mungkin ya kalau ke ini ke Jadi, inti atau apa. Aku baru ngehnya pas besoknya kan. Oh, kayaknya ke inti nih gitu. Terus aku chat Retno juga lagi sibuk juga ya. Jadi aku cari di Google aja cara buat. Jadi ya, oke. Maaf sebelumnya dan aman-aman. Guys. Tiap hari kita dan belajar. oke. Aman-aman. Itu aja ya. oke, Kalau aman. aman ditutup. Sekali lagi makasih teman-teman, Pak Ketua, Farhan MC, Coy, dan Ul yang udah ikut eval bareng ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan wabarakatuh.